Shalom, selamat pagi. Mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang saya siapkan di dalam kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Silakan Bapak Ibu bisa mempersiapkan di dalam HP-nya masing-masing atau Alkitabnya. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu bisa membaca ayatnya yang genap. Sekali lagi Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayatnya yang genap. Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji nama Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan yang melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan konteks Alkitab atau konteks firman Tuhan yang barusan kita membaca ini menceritakan kepada kita tentang pelayanan Yesus bersama dengan para murid yang ketika itu mereka bersama-sama berada di dalam satu perahu atau di dalam satu kapal seperti itu, dan mereka dalam sebuah penyeberangan. Nah, situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu di dalam ayat yang ke-37 itu tiba-tiba ada taufan yang sangat dahsyat yang terjadi dan ombak mulai menyembur masuk ke dalam perahu para murid bersama dengan Yesus. Ya, jadi di dalam pelayaran ini, di dalam kapal tersebut, di dalam perahu tersebut, situasi dan suasananya pasti sangat menegangkan. Ya, bukan satu situasi atau suasana yang membuat para murid ini bersukacita atau berbahagia, tetapi sebaliknya satu situasi atau satu suasana yang sangat mencekam mereka karena mereka berada pada satu pilihan antara hidup atau mati. Ya, dikatakan bahwa bukan ombak-ombak biasa, tetapi dia memakai kata di situ, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dari kata sangat di situ aja kita sudah bisa membayangkan ya, kalau situasi yang terjadi memang waktu itu benar-benar dalam keadaan genting dan para murid yang latar belakang mereka sendiri itu adalah seorang nelayan, mereka juga pasti kewalahan. Ya, Petrus dan teman-teman ini kan mereka kan para nelayan yang tentunya sudah terbiasa harusnya ya menghadapi situasi-situasi yang seperti itu, mereka sudah biasa ya, dan mereka juga pasti sudah sering kali berjumpa dengan situasi yang demikian. Tetapi di sini digambarkan bahwa di tengah taufan yang sangat dahsyat yang mengamuk yang terjadi pada waktu itu, ombak mulai menyembur masuk dalam perahu dan perahu itu mulai penuh dengan air, maka kepanikan juga terjadi. Kepanikan
juga terjadi dan dialami, dirasakan oleh para murid yang notabene latar belakang mereka sudah profesional dengan latar belakang mereka sebagai nelayan. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti itu Bapak Ibu, mari kita melihat reaksi dari para murid. Apa yang para murid lakukan? Ya, tentu saja sekalipun mungkin tidak digambarkan di sini mereka takut, panik, cemas dan lain sebagainya, tetapi dari gambaran ini maka otomatis para murid juga mengalami hal seperti itu. Ya, mereka pasti takut, mereka pasti khawatir, mereka pasti cemas, mereka pasti bingung, mereka juga pasti tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Saya membayangkan mungkin mereka bekerja bersama mengeluarkan air dari dalam perahu. Ya, terjadi suasana yang hiruk pikuk saat itu, suasana yang betul-betul crowded waktu itu. Ya, dan membuat para murid juga berada dalam situasi-situasi tertentu, situasi-situasi seperti itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, itu sebetulnya adalah gambaran dari dalam kehidupan kita ya. Nanti kita akan lihat bahwa di tengah-tengah situasi yang demikian ya, para murid membangunkan Tuhan Yesus yang pada waktu itu tertidur dengan pulas ya. Kita melihat di sini bahwa Yesus tertidur dengan, di ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Situasi yang genting, situasi yang sangat-sangat membahayakan, situasi di mana para murid kalut, bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Lalu mereka datang membangunkan Yesus yang tertidur dengan pulas, yang tertidur dengan lelap. Ya, para murid datang pada alamat yang tepat. Benar ya Bapak Ibu ya. Sekalipun nanti Yesus juga memberikan pengajaran kepada para murid. Yesus juga menegur para murid di dalam ayat di bawahnya, bahwa para murid juga ada keraguan di dalam hati mereka. Mereka juga takut, mereka juga bingung, dan itu yang ditegur oleh Yesus kepada para murid. Tetapi langkah pertama yang kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu bahwa para murid sekalipun di tengah-tengah situasi yang seperti itu sekalipun, mereka datang kepada alamat yang tepat. Mereka datang mencari Yesus dan membangunkan Yesus dan berkata kepada Yesus di situ. Di dalam ayat selanjutnya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ya. Para murid datang membangunkan Yesus dan berkata di dalam ayat yang ke-38, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apakah Yesus benar-benar tidak peduli terhadap para murid? Ini pertanyaan yang patut kita renungkan bersama. Apakah Yesus benar-benar tidak peduli seperti pertanyaan dari para murid ini? Kalau Yesus bersama dengan para murid di dalam perahu itu, para murid mengalami situasi yang demikian, para murid kalang kabut, panik, cemas dan lain sebagainya. Pertanyaannya kepada kita, apakah Yesus benar-benar tidak peduli? Bapak Ibu bisa menjawab. Apakah Yesus tidak peduli? Pasti Yesus peduli ya, pasti. Nah, ya, pasti Tuhan peduli. Tuhan ada bersama dengan para murid. Ya, Tuhan bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Tuhan berkuasa atas surga dan bumi. Tuhan berkuasa untuk meneduhkan angin badai dan gelombang di danau Galilea itu. Ya. Kemudian Tuhan pun bangun, ayat 39 kita perhatikan di sana. Tuhan bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Maka seketika itu juga danau tersebut, danau Galilea itu menjadi teduh, menjadi diam, dan angin taufan itu pun sirna. Dan pelayaran mereka juga pasti akan selamat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebetulnya gambaran dari murid-murid di sini adalah gambaran dalam kehidupan kita. Benar ya Bapak Ibu ya? Seberapa lama kita sudah mengikut Tuhan?
50 tahun, 30 tahun. Para murid bersama dengan Yesus itu 3,5 tahun. Ya, Yesus memulai pelayanan pada usia 30 tahun dan itu sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Orang Yahudi tidak boleh tampil sebagai guru, rabi, pengajar sebelum menginjak usia 30 tahun. Itu menurut tradisi orang Yahudi. Sehingga Yesus baru memulai pelayanannya pada umur 30 tahun. Dan pelayanan selama 3,5 tahun kurang lebih bersama dengan para murid. Para murid setiap hari bersama dengan Yesus. Ya, tidur, jalan, bergerak, bangun, melakukan, Yesus banyak melakukan mujizat dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mujizat demi mujizat Yesus lakukan terjadi di dalam pelayanan bersama dengan para murid. Sekalipun para murid tinggal hidup bersama dengan Yesus, ya. Kalau kita lihat di dalam konteks firman Tuhan ini sehingga Yesus juga menegur para muridnya, engkau kurang percaya dan lain sebagainya, ya. Sekalipun para murid setiap saat bersama dengan Yesus, tetap ada keraguan di hati para murid. Nah, ini yang perlu kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu, supaya ketika kita telah mengaku percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka pada saat itu juga kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan 100% di dalam kehidupan kita. Ya, ini gambaran dari para murid dan juga mungkin sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi saya berdoa, saya percaya bahwa kita yang ada di sini telah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, punya iman yang sungguh-sungguh total di dalam Tuhan, tidak pernah meragukan akan kuasa Tuhan sedetik pun di dalam kehidupan kita. Yesus menegur mereka, ya, kemudian Yesus berkata kepada para murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu, ini satu perkataan yang satu ucapan keras yang Tuhan berikan kepada para murid. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, ini gambaran dari para murid yang waktu itu mungkin ya karena saking takutnya mereka kehilangan kepercayaan. Ini gambaran dari para murid yang mungkin saking kalang kabutnya diperhadapkan pada hidup atau mati, sehingga mereka meragukan siapa Yesus yang sedang bersama-sama dengan para murid. Ya, Tuhan berkata sekali lagi di dalam ayat tersebut dengan begitu keras kepada para murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, yang seharusnya terjadi apa Bapak Ibu? Yang seharusnya, yang idealnya terjadi di dalam gambaran Yesus bersama dengan para murid ini apa? Harusnya para murid tidak takut ya. Benar? Harusnya para murid tidak takut. Harusnya para murid percaya. Kenapa sampai muncul ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mereka ini murid ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yang seharusnya terjadi adalah para murid tidak perlu takut. Karena Yesus bersama dengan mereka. Amin. Yang seharusnya adalah para murid ini percaya. Ya, karena Yesus bersama dengan mereka. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Bukankah ini adalah gambaran kita juga Bapak Ibu? Ya, kita yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan, tapi mungkin terkadang dalam perjalanan iman kita pun kita juga bisa seperti para murid ini. Ya, mungkin ada keraguankah di dalam hati kita? Ya,
mungkin kita juga bisa menjadi tidak percaya. Kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Di tengah-tengah tantangan hidup, badai hidup apapun yang saat ini sedang terjadi, apakah kita masih tetap mau mengandalkan Tuhan? Apakah kita masih tetap mau datang kepada Tuhan? Ataukah mungkin kepercayaan kita itu mulai luntur? Ya, kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai tidak percaya, tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu, itu bisa terjadi loh. Ya, kita jangan berpikir bahwa tidak mungkin, itu bisa terjadi. Ya, apabila kita sudah mulai mengandalkan diri kita sendiri aja, itu kita sudah berarti mulai percaya kepada kekuatan kita dan mulai tidak mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan benar-benar minta kepada kita bahwa mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, 100% kita percaya, kita andalkan Tuhan, ya sudah, kita itu yang jadi andalan kita satu-satunya. Ya, tidak mengandalkan yang lain lagi selain mengandalkan Tuhan. Selain menaruh percaya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Dan tidak tergantikan dengan apapun. Ya, Thomas yang setiap hari bersama dengan Tuhan saja masih bisa meragukan Tuhan. Ya, ketika Yesus bangkit, Thomas berkata apa? Sebelum aku mencucukkan tanganku di dalam bekas tangannya Yesus yang berlubang paku, aku tidak akan percaya. Itu seorang murid Yesus yang bernama Thomas. Ya. Yang setiap hari bergaul bersama dengan Yesus, yang setiap hari berjalan bersama dengan Yesus. Ya. Dan dari firman Tuhan ini nanti kita akan belajar banyak hal Bapak Ibu ya. Mari kita kembali memperhatikan di dalam ayat selanjutnya. Terakhir di dalam ayat 41 dikatakan di sana, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu, ini berbicara tentang pengenalan. Ya, ketika kita sudah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan intim, dengan kita tahu betul siapa Tuhan yang kita sembah, ya, maka pengenalan yang benar itu akan membawa satu penyembahan yang benar juga kepada Tuhan. Ya. Ini dalam proses para murid yang pada waktu itu dipanggil oleh Tuhan untuk mengenal siapa Yesus yang memanggil mereka, yang kemudian akan menjadikan mereka menjadi penjala manusia, yang kemudian akan memakai mereka untuk mereka boleh menjadi saluran berkat memberitakan Injil bagi banyak bangsa. Ada proses pengenalan yang harus terjadi. Para murid harus benar-benar tahu, mengenal siapa Yesus yang mereka sembah. Dan proses itu berjalan, proses itu berlangsung 3,5 tahun. Kemudian setelah itu Yesus memperbaharui mereka ketika Yesus bangkit, memberikan kuasa Roh Kudus kepada para murid. Dan seterusnya. Akhirnya mereka boleh menjadi pengikut-pengikut, murid-murid para rasul yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ya. Jadi dari yang mungkin mengenalnya hanya mengenal, belum 100% mengenal, lewat proses, lewat perjalanan hidup, perjalanan iman kita masing-masing, kita akan semakin dibawa untuk mengenal Tuhan yang kita sembah dan akan semakin percaya kepada Dia. Amin. Semakin kita mengenal siapa Yesus, semakin kita percaya kepada Dia. Semakin kita mengenal siapa Yesus yang berkuasa atas alam semesta ini, maka semakin kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, dari firman Tuhan ini kita mengambil beberapa pelajaran. Ya, yang pertama bahwa
Yang pertama, dalam perjalanan hidup kita, hidup Bapak Ibu dan saya, dalam perahu hidup kita masing-masing. Ini ibaratnya kita sedang berlayar seperti itu ya, saya membayangkan seperti itu. Dalam perjalanan hidup kita, tentu saja kita berhadapan dengan berbagai macam angin badai, taufan di dalam kehidupan kita. Dan itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda masing-masing kita, masing-masing keluarga, pribadi lepas pribadi. Ada yang mungkin bergumul dengan sakit, ada yang mungkin bergumul dengan masa depan anak-anak, ada yang mungkin bergumul dengan keluarga kita, dengan masalah ekonomi, dengan kesulitan-kesulitan apapun itu. Ya, badai hidup kita itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi yang namanya perjalanan di dalam bahtera kehidupan kita, kita pasti akan diperhadapkan dengan itu. Ya, ada ungkapan, ada kata-kata yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan sebuah pelayaran yang tenang. Mungkin Bapak Ibu pernah baca ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan satu pelayaran yang tenang, tetapi Tuhan menjanjikan satu pelabuhan yang tenang, ya dan lain sebagainya. Nah, itu gambaran hidup, perjalanan hidup kita. Bahwa dalam kehidupan kita mungkin kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang demikian. Ada angin badai, ada gelombang, ada taufan yang menghantam kehidupan kita. Ya, mari pada saat itu kita lakukan seperti yang dilakukan oleh para murid, datang kepada Tuhan. Amin. Ya mungkin kita bisa takut, kita panik, kita cemas. Manusiawi hal itu terjadi. Ya, kalau kita takut, perasaan takut itu Tuhan kasih kepada kita. Supaya kita juga waspada. Benar ya? Perasaan cemas itu juga ada pada kita. Supaya kita juga bisa berhati-hati. Ya. Tetapi apabila kekalutan itu datang, hal-hal semacam itu datang di dalam kehidupan kita, ya, maka kita juga perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu mendengar Tuhan berbicara kepada kita, diam, tenanglah. Ya, Tuhan sanggup berbicara kepada masalah Bapak Ibu, diam, tenanglah. Maka masalah itu juga pasti akan diam. Masalah itu juga pasti akan tenang. Tuhan sanggup berbicara kepada kesulitan-kesulitan Bapak Ibu. Diam, tenanglah. Maka segala kesulitan kita itu juga pasti akan berlalu. Ya, segala masalah, kesulitan, tantangan itu ada masa kadaluarsanya juga. Ya, ada masa expirednya juga. Tidak selamanya hidup kita ini dihantui dengan berbagai macam kesulitan. Tuhan akan menggantikan juga dengan sukacita. Amin. Tuhan juga akan menggantikan dengan sukacita. Tuhan akan menggantikan dengan hal-hal yang membuat kita berbahagia. Tuhan akan menggantikan air mata kita juga dengan tawa sukacita. Tuhan akan menggantikan masalah-masalah hidup kita dengan jalan keluar yang membuat kita berbahagia. Amin. Amin. Ya. Dan nanti saatnya itu juga akan tiba di dalam kehidupan kita. Jawaban-jawaban doa juga Tuhan pasti akan berikan kepada kita. Jalan keluar demi jalan keluar juga pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan jangan pernah meragukan Tuhan sedetik pun. Jangan pernah kita ini tidak mengandalkan Tuhan Bapak Ibu ya. Hidup kita ini apa sih yang kita andalkan? Kekuatan kita terbatas, betul? Saya sakit 1 bulan ini aja lumayan menguras energi. Ya, harus tetap bekerja, harus tetap aktivitas. Lumayan banyak menguras energi. Itu menunjukkan bahwa kita ini lemah dan terbatas.
Apa yang mau kita andalkan dari kekuatan kita ini? Tidak ada. Kekayaan kita, seberapa banyak kita punya harta kekayaan? Itu juga terbatas, kita tidak bisa andalkan itu. Ya, kekayaan kita juga kalau kita pakai setiap hari juga pasti akan habis ya. Terbatas Bapak Ibu. Ya, yang tidak terbatas itu siapa? Hanya Tuhan. Yang tidak terbatas itu ya hanya Tuhan yang kita punya. Gandol Gusti sungguh-sungguh itu. Ya, itu yang menjadi andalan kita, itu yang menjadi kekuatan kita. Dan tetap menaruh percaya ya kepada Tuhan. Kalau kita takut, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan saya takut. Kalau kita khawatir, katakan saja kepada Tuhan, Tuhan saya khawatir. Kalau kita cemas, katakan saja, ngomong saja kepada Tuhan, Tuhan saya sedang cemas. Minggu lalu waktu saya khotbah di Selorjo, saya bertanya kepada jemaat di sana, boleh nggak kita mengeluh? Mereka jawab boleh, boleh kok kita mengeluh. Ya, Ayub dengan segala penderitaannya, dia juga berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Benar ya? Hana yang disakiti hatinya oleh madunya si Penina, dia juga berkeluh kesah di hadapan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Kalau kita mau nangis di hadapan Tuhan, menangislah. Kalau kita mau berkeluh kesah di hadapan Tuhan, berkeluh kesahlah di hadapan Tuhan. Kalau kita takut, katakan kepada Tuhan, Tuhan saya sedang takut. Ya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, karena di dalam ketakutan kita itu Tuhan akan menguatkan kita. Amin. Karena di dalam kelemahan kita Tuhan akan kuatkan Bapak Ibu dan saya. Karena di dalam keluh kesah kita Tuhan akan gantikan itu dengan pengharapan. Amin. Karena di dalam apalagi segala kecemasan kita Tuhan akan gantikan dengan ketenangan yang sumbernya, yang asalnya itu berasal dari Tuhan. Ya, orang yang cemas itu kan berarti dia tidak tenang. Dan dia membutuhkan ketenangan yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu cemas, ngomong kepada Tuhan, Tuhan saya lagi takut, cemas dan seterusnya. Kasih ketenangan di dalam pikiran dan juga di dalam hati. Maka Tuhan pasti akan kasih kita ketenangan itu. Jangan berpura-pura kuat kalau kita sedang tidak kuat. Jangan berpura-pura tidak terjadi apa-apa sementara sedang terjadi sesuatu dan kita betul-betul sedang membutuhkan Tuhan. Tuhan tahu kok setiap kelemahan Bapak Ibu dan saya. Dan Dia mau supaya di tengah-tengah kelemahan kita itu Tuhan yang akan menyempurnakan kelemahan kita dengan memberikan kekuatan yang baru sehingga kita bisa terbang tinggi seperti pada burung Raja Wali. Datang pada Tuhan Bapak Ibu apabila ada badai hidup apapun dan kita mau mendengar suara Tuhan berbicara, diam, tenanglah. Nantikanlah Tuhan yang akan meneduhkan badai apapun itu. Tugas kita hanya diam. Biarkan Tuhan yang berperkara. Biarkan Tuhan yang berperang. Biarkan Tuhan yang menggantikan kita. Tugas Bapak Ibu dan saya diam. Melihat Tuhan akan bekerja. Melihat Tuhan yang akan berkarya di dalam kehidupan kita. Dan pasti Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan apabila kita mau mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Amin.